Pada awalnya, Tutur Tinular adalah merupakan sebuah sandiwara radio yang berlatar belakang runtuhnya Singasari dan berdirinya Majapahit. Di dalam Tutur Tinular itu ada tokoh-tokoh yang fiktif, juga ada tokoh-tokoh sejarah. Nah, kali ini saya akan menampilkan hiburan ya, cuplikan dari sandiwara radio Tutur Tinular dan juga versi filmnya. Itu pertarungan antara Ranggalawe, Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Ini adalah sebagai selingan dari saya membahas secara Spartan soal kasus Subang. Jadi mari kita mulai. Hebat, hebat. Sungguh suatu tontonan yang menarik sekali. Orang ini mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi, Kakang. Dia mampu menahan pukulan Aji Tapak Lisaku. Benar, Sambi. Yang satu ini memang prajurit Pinilih. Mungkin dia menjadi pimpinan rombongan. Bukan begitu, Tuan? Bukankah Tuan adalah pimpinan rombongan prajurit Singasari ini? Iya. Akulah pemimpin mereka. Dan aku akan membuktikan bahwa prajurit Singasari tidak seperti yang dikatakan dua orang anak buahmu itu. Tidak semua prajurit Singasari adalah gentong nasi dan tidak becus bekerja. Tentu saja tidak semuanya. Mereka ini kan hanya bercanda saja, Tuan. Tuan tidak perlu merasa tersinggung. Bukan begitu caranya bercanda. Kata-katanya sudah tidak bisa digolongkan bercanda. Baiklah, aku minta maaf atas kelancangan mereka. Tentu saja aku akan memberinya maaf. Tapi bukan berarti mereka bisa pergi begitu saja. Maksud Tuan? Kedua orang anak buahmu itu akan kuikat. Kemudian kuseret dengan kuda sepanjang perjalananku menuju desa Kurawan. Kemudian mereka akan kubawa ke kota Singasari untuk aku serahkan pada petugas keadilan di sana. Kejam sekali. Kurasa hukuman dan perlakuan seperti itu tidak mencerminkan keadilan. Kalau kau membela mereka, maka kau pun kuanggap sama salahnya dengan mereka. Dan kau akan mendapat hukuman yang serupa. Bagaimana kalau kita buat semacam taruhan? Mari kita berlaga di atas gelanggang ini. Kalau aku kalah, Tuan boleh membawa dua orangku itu. Tuan boleh berbuat apa saja atas diri mereka. Tapi kalau Tuan yang kalah, Tuan harus membebaskan mereka. Dan menganggap mereka tidak bersalah. Dan menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tantanganmu ku terima. Tapi aku menghendaki taruhan yang lebih besar. Taruhan apa itu? Kalau kau kalah, kau dan kawan-kawanmu itu harus mati di tanganku. Kakang Bajil, orang ini menantangmu perang tanding sampai mati. Akan kulayani. Baiklah, lalu apa yang Tuan pertaruhkan? Kalau kau dapat mengalahkan aku, maka aku akan meletakkan jabatanku sebagai Panglima Perang Kerajaan Singasari sebelum kuserahkan nyawaku padamu. Suasana terasa sangat panas, merah pada muka Empu Bajil. Demikian pula wajah Ranggalawe seperti terbakar. Prajurit-prajurit Singasari, mereka semua yang berkerumun di halaman rumah penginapan itu, tak seorang pun berani mengeluarkan kata-kata. Semua menahan nafas, melihat kedua orang pendekar pilih tanding yang sekarang sudah siap mengadu nyawa. Karena begitu tegangnya, sampai mereka tidak melihat kehadiran seorang penunggang kuda. Orang itu tinggi, gagah, bertubuh tegap perkasa. Orang itu tidak segera turun dari punggung kudanya. Dia melihat peristiwa di halaman dengan penuh perhatian. Matanya menatap tajam, sementara tangan kanannya terletak di atas gagang pedang yang besar yang terselip di pinggangnya. Apakah Tuan sudah siap? Majulah, kau akan kutangkap bersama orang-orangmu. Babo-babo.
Tenagamu seperti tenaga 2 ekor banteng jantan ditumpuk menjadi satu. Nah, terimalah seranganku yang kedua ini. Pantas kau diangkat menjadi panglima perang Singasari. Tidak percuma kau memperoleh jabatan itu. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Sambi, lemparkan tongkatku. Terimalah, Kakang. Sambil mendengus, Empu Bajil melompat ke belakang sejauh 5 batang tombak. Sekarang tongkat panjang dengan gagang besi kuning itu sudah mulai berputar. Makin lama makin kencang. Nah, kalau tadi Tuan sudah melihat 2 jurus permainanku, sekarang lihatlah bagaimana tongkat panjangku ini bekerja. Tongkat panjang Empu Bajil berputar bagaikan kitiran menyambar kiri kanan. Suaranya membuat kecut hati mereka yang berada di pihak lawannya. Tapi Rangga Lawe kelihatannya cukup tangguh untuk mengimbangi jurus-jurus maut pendekar dari Gunung Tengger itu. Debu mengepul di halaman rumah penginapan itu. Dan suasana pagi yang cerah mendadak diwarnai udara pembunuhan. Empu Hanggareksa dan Prana Raja yang menyaksikan pertarungan dari serambi rumah penginapan kelihatan cemas. Luar biasa permainan tongkatnya. Hati saya menjadi was-was juga, Tuan Prana Raja. Jangan cemas, Tuan Hanggareksa. Gusti Rangga Lawe bukanlah seorang pendekar sembarangan. Di Istana Singasari, beliau tergolong pendekar kelas 1. Barangkali hanya Gusti Lembu Sora yang pantas disejajarkan dengan beliau. Wah, hati saya agak tenang mendengar penjelasan Tuan. Tapi saya masih belum bisa melihat kenyataan ini. Bahwa ada seorang bertubuh cebol yang nampaknya bisa diangkat dan dilemparkan ke sana kemari dengan mudah. Tapi nyatanya, pendekar seperti Gusti Rangga Lawe bisa dibuat kerepotan. Bagaimana, Kakang Bajil? Panglima perang Singasari ini memang benar-benar tangguh. Tapi Kakang masih belum dikalahkan, bukan? Kakang masih sanggup melawan? Napasku masih panjang. Tenagaku masih mampu untuk bertempur 2 hari 2 malam. Jangan khawatir, Sambi. Kalaupun aku tidak bisa mengalahkan orang ini, dia pun juga tidak bisa mengalahkan aku. Bagaimana, Tuan? Apakah masih akan kita teruskan tontonan mengasyikkan ini? Bajil, aku bukan sedang membuat tontonan di halaman rumah penginapan ini. Aku akan menangkapmu dan orang-orangmu itu. Rupanya Tuan mempunyai pendirian kokoh seperti sebongkah batu karang. Baiklah, kalau memang demikian, aku terpaksa menggunakan jurus andalan. Sebab kalau hanya dengan cara seperti ini, aku kira kita bisa bertempur sampai besok lusa, dan tak akan ada yang keluar sebagai pemenangnya. Pegang tongkatku ini, Sambi. Dewi Sambi menyambar tongkat Empu Bajil, kemudian melompat mundur. Sementara Empu Bajil berdiri tegak sambil meletakkan telapak tangannya di atas dada. Itulah pertanda pendekar Gunung Tengger telah bersiap mengeluarkan jurus pamungkas yang bernama Aji Segara Geni. Empu Bajil sambil tetap menyilangkan tangan di depan dada, mulai menyedot nafas perlahan-lahan. Mendadak tubuh orang cebol itu bergetar hebat sekali. Rambutnya seperti ikut bergetar. Rangga Lawe tahu bahwa musuhnya kali ini benar-benar ingin mengadu kesaktian. Maka dia pun segera membuat persiapan. Kedua tangannya membuat suatu gerakan melingkar 3 kali,
dan akhirnya bersidakap, sementara kedua matanya terus memancar dengan tajam ke arah lawannya. Hei, hidup! Aji segara geni, lihat! Gusti tidak apa-apa. Minggirlah Prana Raja. Hei Bajil, kalau kau benar-benar mau mengadu kesaktian dengan Rangga Lawe, ayo, kerahkan seluruh ilmu yang kau miliki. Tapi kau pasti akan binasa di tanganku. Selesai mengucapkan kata-katanya, Rangga Lawe segera menghunus kerisnya yang sudah terkenal ampuh yang bernama Megalamat. Setelah menghunus keris Megalamat, mendadak penampilan Rangga Lawe berubah. Wajahnya berapi-api dan seluruh tubuhnya seperti bergetar dengan hebatnya. Sementara keris Megalamat nampak mengeluarkan cahaya kemerah-merahan yang membuat Empu Bajil sedikit geragapan. Pada saat itulah, orang yang duduk di atas punggung kuda melompat ke tengah gelanggang. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam versi Sandiwara Radio itu dikisahkan Rangga Lawe pertama melawan Dewi Sambi dan dengan mudah Dewi Sambi dikalahkan. Selanjutnya maju Empu Tong Bajil untuk bertarung dengan Rangga Lawe dan pertarungan itu berjalan seimbang. Akhirnya Rangga Lawe mengeluarkan keris Megalamat dan jika tidak ada patih Kebomundarang yang memisahkan mereka, maka besar kemungkinan itu kekalahan ada di pihak Empu Tong Bajil. Kita harus mencari penginapan, Jamus, daripada nanti kita kemalaman. Di sini ada, Gusti Pati. Tuan Rangga Lawe, kalau Tuan mampu mengalahkan saya
Silakan kami semua Tuan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya mampu mengalahkan Tuan, kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan mati lebih dulu. Gusti Patih, jangan diteruskan. Kisah dalam versi film itu berbeda dengan di Sandiwara Radio. Dalam versi film itu dikisahkan bahwa Ranggalawe dikeroyok oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi mulai dari tengah hari hingga matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam itulah kedua belah pihak memutuskan untuk mengeluarkan Aji Pamungkas, begitu ya. Nah, tapi pada saat itu Ranggalawe kalah cepat, belum tuntas dia merapal ajiannya, itu pukulan Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil telah mengenai dirinya. Tetapi pada dasarnya Ranggalawe memang seorang pendekar yang tangguh sehingga dia hanya terlempar dan badannya kotor demikian. Aji Guntur Bumi itu siap dilepaskan oleh Ranggalawe untuk menghantam Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Tetapi Patih Kebo Mundarang itu segera melerai keduanya sehingga pertarungan pun terhenti. Demikian saja konten saya kali ini yang membahas tentang pertarungan antara Empu Tong Bajil yang bergabung dengan Dewi Sambi itu melawan Ranggalawe. Semoga menjadi hiburan bagi Anda semuanya.